maju kena, Oke. kena. Saya tanggapi, Bang. Bang. Udah enakan jadi Kristen aja udah. Oke teman-teman, barusan kita melihat cuplikan video debat panas oleh Bang Edis. Nah, sekarang kita saksikan video panjangnya. Selamat menyaksikan. Di Quran itu ada ayat gini. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab. Abangnya kan ahli kitab nih. Pakai Alkitab karena kan? Ya kan? Ya. Wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat yang satu. Menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa yang pertama? Allah na'budu illallah. Jangan kamu sembah Tuhan kecuali Allah. Bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu, tak ada duanya, tak ada tiganya. Sudah? Oke, kemudian kenapa Al-Quran itu bisa dua? Kita diperintahkan Allah untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ini bedanya sekarang dengan yang dulu, Bang. Al-Quran itu menyampaikan hanya ada 4, Bang. Pertama Taurat. Apakah Taurat sekarang masih ada? Itu nanti Abang jelaskan. Itu katanya pertama ada di Perjanjian Lama. Tapi ternyata setelah dicek, Perjanjian Lama banyak yang diubah-ubah. Karena Al-Quran sendiri menyampaikan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang mengubah-ubah kitab mereka dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan itu dari sisi Allah. Nah, itu kerjaan orang Islam, Coba. Bang. Itu kerjaan orang Islam. Kalau Al-Quran, Bang, bisa diverifikasi dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan hari ini, isinya sama, tak ada beda. Tapi kalau Alkitab, ada yang 99 isinya lain, ada yang 2025 nanti isinya lain, dan itu rata-rata terbitan LAI kan. Artinya di sana ada revisi, Bang. Baik, kita tes ya. Jadi gini. Anda mengatakan bahwasanya celakalah orang-orang yang menulis kitab, yang membuat-buat, lalu berkata ini dari Allah untuk keuntungan yang sedikit. Kan gitu bunyi ayatnya. Pertanyaan saya, Bang, yang kerjanya bikin-bikin kitab lalu mengatakan ini dari Allah siapa kalau bukan orang Muslim? Bukan, Bang. Kalau nulis nggak apa-apa, Bang. Yang jadi masalah itu mengubah isinya. Kalau sekedar nulis, kemudian Abang sama. Al-Quran bisa Abang verifikasi. Dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Itu dituliskan untuk apa? Untuk memudahkan orang dalam membaca. Coba Abang buka surat Al-Azab Tapi ayat 63. yang jadi masalah itu, Bang. Nih, poinnya nih. Abang di situ dikatakan poinnya fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Yang mengubah. Bukan dia menulis aja. Kalau dia menulis. Yang mengubah itu kalian. Coba buka Quran surat Al-Azab ayat 63. Coba. Oke, terus? Ya, buka dulu. Saya kasih tahu nanti bagaimana umat Muslim merubah-rubahnya. Al-Ahzab 63. Iya. Iya, terus apa bunyinya? Mereka berkata kepada kamu tentang hari kiamat. Apa? Kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat, Muhammad suruh jawab apa? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah ilmu itu, hari kiamat itu ada di sisi Allah. Oke. Jadi, kalau ada orang tanya sama Muhammad tentang hari kiamat, disuruh jawab, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Betul? Betul. Terus? Nah, itu ayat Al-Quran. Dirubah sama orang Muslim. Bagaimana cara merubahnya? Muncullah seorang imam namanya Bukhari. Dibuatlah hadis bahwa Muhammad berkata, tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Duh, gimana? Makanya saya bilang, mereka merubah-rubahnya dan berkata ini dari Allah. Ya kan? Coba saya tanya sama Anda. Muhammad tahu kiamat hari Jumat dari siapa? Bukan. Yang saya bilang mengubah itu, Bang. Itu yang Abang sampaikan kan tadi hadis. Muhammad tahu hari kiamat itu hari Jumat, dia tahu dari siapa? Ya tentu dari Allah. Karena Abang buka Quran surah. Sedangkan di dalam Quran. Abang buka Quran surat apa saya lupa surat itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ayat itu di dalam surat An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakannya itu berdasarkan itu Abang tahu. Bang, jangan ngajarin saya soal Quran, Bang. Seharusnya kalian berguru sama saya, duduk di kaki saya kalau Quran. Bang, diri. Allah. Bang, justru begini.
Justru kalau kita merujuk kepada ayat tersebut, kita bisa-bisa murtad dari agama Islam. Saya kasih contoh. Gini, di dalam Quran disuruh, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan ilmu tentang hari itu hanyalah di sisi Allah. Artinya, kata-kata itulah yang harus keluar dari mulut Muhammad. Setuju? Tetapi ternyata pada prakteknya di lapangan, Muhammad tidak bilang begitu. Ketika ada orang bertanya tentang hari kiamat, Muhammad nggak bilang, hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Nggak gitu dia bilang. Malah dia bilang, tidak terjadi hari kiamat kecuali Jumat. Artinya apa? Artinya, di sini ada dua kemungkinan. Pertama, Muhammad melanggar Al-Quran. Kedua, orang-orang membuat Muhammad mengatakan sesuatu padahal sesungguhnya Muhammad tidak mengatakan itu. Ada itu kemungkinan, hanya dua itu kemungkinannya. Nah, kalau kemungkinan yang pertama, Muhammad mengucapkan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, maka itu bertentangan dengan ayat Quran tadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dialah tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diwahyukan. Yang diwahyukan itu tadi. Pengetahuan hari kiamat itu hanya sisi Allah, bukan hari Jumat. Bukan, abang keliru di situ, Bang. Bang, yang namanya hadis, yang namanya hadis itu, Bang, adalah penafsiran dari Al-Quran. Sehingga tidak mungkin selamanya kapanpun atau dalam keadaan apapun hadis bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Karena hadis itu sebagai bentuk penjelasan yang paling utama tentang Al-Quran. Bagaimana kita memahami Quran, itu salah satu caranya adalah yang pertama dengan hadis. Kalau dengan hadis yang nggak bisa, baru yang kedua dengan asar para sahabat. Kalau nggak bisa, baru dengan qaul ulama. Qaul ulama itu nomor 3, Bang. Nah, berkaitan dengan ini, qul innama ilmuha indallah, katakanlah ilmu itu tentang hari kiamat, itu hari pastinya, Bang. Kapan? Jumat, Ya. kata Muhammad hari pastinya Jumat. Nabi Muhammad tidak mengatakan pasti, betul. Jumat, Misalnya Nabi dia Muhammad bilang, bilang Jumat, tidak cuman akan Jumat terjadi. kapan kan Nabi Muhammad tidak sebutkan. Iya, tapi Jumat kan pasti, kapan Nabi Muhammad tapi tidak kan Jumat sebutkan. kan? Yang pasti Jumat kan? Begitu kata hadis Nabi, kan? Iya, yang pasti Jumat. Makanya Tidaklah saya terjadi bilang kiamat kecuali hari Jumat. Dia tidak Nah. bertentangan dengan ayat ini, Bang. bertentangan. Dari mana abang katakan bertentangan? Tidak, tidak. Karena kata Al-Quran, kalau ada orang bertanya, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah kiamat itu, pengetahuan tentang hari itu hanyalah di sisi Allah. Itu disuruh jawabannya. Tetapi Muhammad tidak mengeluarkan kata-kata itu. Dia malah mengatakan, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Ya, oke, Nah, gini, Bang. Itu Tadi sebentar, abang baca ayat ya. sebentar, biar saya selesaikan. Berarti di sini ada beberapa kemungkinan. Pertama, seperti saya bilang tadi, kalau memang Muhammad betul-betul mengatakan demikian, berarti Muhammad tidak menuruti apa yang disuruh dia ucapkan. Kalau yang kedua, misalnya pengarang hadis membuat Muhammad berkata demikian, padahal sesungguhnya Muhammad tidak berkata demikian, berarti kena yang tadi itu. Mereka merubah-rubah ayat dan berkata ini dari Allah untuk keuntungan yang sedikit. Jadi makanya saya bilang, Bang, maju kena, Oke. mundur kena. Saya tanggapi, Bang. Udah enakan jadi Kristen aja udah.